Selamat siang. Wah. Saya sakit. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan untuk teman-teman yang berbeda-beda agama. Nah, kembali kita belajar bersama saya agak-agak banyak pengen ya. Ini untuk kemajuan bersama. Masih ingat nama saya? Dosen yang paling baik, tanda kutip. Iya kan? Baik nilainya atau berapanya? Apa nama saya? Standar kuliah. Oke, nah ini saya mau kalian nanti buat di catatan. Resume 1, catat apa yang saya sampaikan. Nanti ada perwakilan yang maju depan ya, dengarkan apa yang saya sampaikan. Kemudian di endingnya nanti saya ada kuis yang akan menambah nilai, atau kan nggak mau tambah nilai? Nah, ini review ya, dan ini kemungkinan nanti ya saya katakan akan keluar pada kita ya. Jangan ribut ya. Jadi memang kalau saya sampaikan dulu, tapi hasilnya bagus. Kalau kelas sebelah itu saya nggak sampaikan, saya diem-diem. Kemudian saya melihat di atas mejanya hanya HP semua. Nah inilah itu semua ada buku. Kalau tidak buku catatan lah ya. Nah, manajemen perpajakan. Nah kalian sudah belajar, Anda sudah belajar tentang manajemen. Ya, manajemen dalam arti ekonomi adalah suatu ya, yang akan diolah di organisasi ya, kemudian direncanakan. Apa itu yang direncanakan, di-manage adalah sumber daya yang ada, baik dia sumber daya manusia, sumber daya alam, semua perlu manajemen. Nah di sini kita belajar manajemen pajak, ya, manajemen pajak. Tujuan dari manajemen pajak sebenarnya adalah endingnya bagaimana kita itu sebagai wajib pajak melaksanakan ya kewajiban perpajakan itu dengan baik dan benar. Ya, tidak melanggar aturan yang ada. Kalau pajak itu dasarnya adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian ada namanya apa lagi? Undang-undang perpajakan. Apa lagi? Peraturan Menteri Keuangan. Nah, semua itu adalah sumber-sumber dasar hukum dalam manajemen perpajakan. Nah, kita belajar dasar-dasar manajemen perpajakan. Saya sudah pernah jelaskan ini kemarin mengenai dasar-dasar manajemen perpajakan. Saya ingatkan kembali, ya. Nah, ini dasar hukumnya nih, saya harus paham nanti. Kalau saya tanya, apa dasar hukum daripada manajemen perpajakan? Nah, ini adalah berdasarkan undang-undang, sama kan peraturan perpajakan, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 pasal
23. Bunyinya apa? Segala pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa digunakan untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Nah, berdasarkan undang-undang tinggi, berdasarkan undang-undang. Nah, ini Anda lihat pada saat krisis moneter tahun 97. Ada dengar belum? Mungkin orang tua masih pacaran. Oh, zaman dulu ada pacaran nggak? Masih ada. Nah, mungkin langsung jadi kawin kan, menikah. Masih pacaran dulu. Dari mata turun ke hati, dari hati, baru rencanakan pernikahan. Enggak, status. Serius dia, enggak, setelannya cuek. Kalau zaman sekarang setelannya cuek, sosok. Nah, tahun 97 itu adalah krisis moneter. Saya 97 sudah, saya masih belum nyambung kuliah. Saya 96 tamat, ya, SMA. 97 saya lontang lantung. Sekolah lontang lantung, kemudian saya sekolah lagi. Nah, jadi saya merasakan ini 97, 98, 99 itu masa-masa reformasi. Itu ada sih di sejarah. Kalau kan waktu SMA mungkin belajar masa reformasi itu masa kami. Ya, dalam krisis moneter itu ada sektor yang memberikan kontribusi yang signifikan pada negara, ya. Apakah itu sektor migas, ya? Migas tahu? Minyak dan gas, minyak dan gula, minyak dan gas. Ini adalah kontribusi pemerintah yang sangat signifikan, sangat mempengaruhi yang namanya pendapatan negara, penerimaan negara. Nah, sekarang ini coba kasih lihat berita. Salah satu hasil audit yang sudah diberikan 50%. Zaman dulu mungkin masih, zaman saya 98 mungkin masih sekitar 10%. Selebihnya milik orang lain, bangsa asing. Nah, sekarang juga kita punya itu. Berbahagialah kita sudah punya emas. Selama ini masuk terus ke negara lain. Itu mereka yang menentukan harga emas dunia. Sementara kita penghasil emas juga. Nah, apalagi di sini katakan, ya, dalam teori siapa itu? Leon, tapi disadut oleh Manto. Apa kata ya? Wajib pajak selalu berusaha membayar pajak sekecil mungkin. Kalau kamu sebagai pengusaha yang dikatakan wajib pajak, pastilah melakukan ini. Bagaimana membayar pajak itu sekecil mungkin. Kemudian ada lagi kecenderungan wajib pajak itu menyelundupkan pajak sepanjang mereka yakin tidak akan tertangkap. Nah, kalau tertangkap, masuk olah, masuk siapa? Masuk penjara. Kalau tertangkap, nah di sini kan ada nih, sepanjang dia yakin tidak akan tertangkap. Ini kecenderungan wajib pajak. Kenapa? Mereka berasumsi bahwa ngapain bayar pajak? Kau nggak dilihat kok, kau nggak tahu kok pemerintah. Nah, saya bilang, kalau namanya wajib pajak pasti memiliki NPWP. Kalau memiliki NPWP, semua diketahui oleh negara. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ya. Tahapan-tahapan dalam melakukan manajemen pajak. Ada namanya tax
Apa itu planning? Perencanaan. Kalau perencanaan berarti dia itu pekerjaan atau kegiatan itu di awal, ya, di awal. Teks manajemen pasti tidak terlepas dari konsep manajemen umum. Nah, manajemen umum. Kalau kita belajar pengantar manajemen atau akuntansi manajemen, semuanya berhubungan dengan ini. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian. Nah, kalau Anda nilainya bagus di manajemen, tapi pada saat Anda tidak menerapkan ini, pada saat Anda menjadi HRD, ini perlu nih. HRD, ya. Kemudian Anda menjadi manajer accounting, manajer pajak, perlu. Ini dasar tax management. Anda punya perencanaan. Kalau kita punya perencanaan, pasti kita punya goal. Ya. Kalau perencanaan itu semua bidang merencanakan, bukan hanya bagian HRD, tidak. Bidang pajak membuat perencanaan. Bidang accounting membuat perencanaan, ya. Bidang operasional membuat perencanaan. Kenapa? Karena itu adalah SOP dari perusahaan, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, kewajiban perpajakan dari wajib pajak sehari-hari, ya. Dan ini adalah unsur yang perlu diketahui oleh setiap wajib pajak. Yang pertama adalah tax compliance. Artinya apa? Mematuhi aturan perpajakan. Dari mulai administrasi. Nah, kadang-kadang setiap perusahaan itu berbeda-beda, ya. Nah, di sini kadang-kadang kelemahan. Administrasi, ya. Administrasi itu menyangkut tentang penyimpanan apa? Data, filing, dokumen. Nah, kadang-kadang perusahaan itu lemah di sini. Buktinya, bukti mana? Aduh, di mana ya? Siapa di sini yang sudah bekerja? Coba. Pasti kalian kadang-kadang lupa letak bukti. Hilang semua kadang-kadang. Aduh, hilang bukti saya, di mana ini? Kalau pajak mungkin ada 5 rangkap, ya. Faktur pajak mungkin ada beberapa rangkap, iya kan? Nah, masalahnya kwitansi. Karena kwitansi ini cuma 1 rangkap yang bermaterai. Hilang kadang-kadang itu. Nah, administrasi, ya. Baik di administrasi pembukuan, administrasi pajak, ya, administrasi karyawan, staf, itu semua ada administrasi. Dari mulai dia, kalau misalnya dia HRD, dari mulai dia melamar, kemudian dari mulai dia menyimpan file-file dokumen lamaran, harus ada semua. Kalau di dalam akuntansi, biasanya SOP-nya apa? Lihat ada faktur pajaknya, faktur pembeliannya, penginputannya, ya. Kemudian apa lagi? Hasil endingnya apa? Laporan keuangannya. Nah, kadang-kadang di tengah-tengah aja ini ada yang hilang, ada yang miss. Nah, kalau ada pemeriksaan, semua dilihat nih, dari awal sampai akhir dilihat. Dari awal dia catat sampai akhir endingnya laporan itu dilihat, ya. Kalau hilang tengah-tengah, nah itu kadang-kadang menjadi pertanyaan dari pemeriksa. Ini sebenarnya benar atau tidak nih? Jadi terakhirnya apa? Menjadi temuan dari pemeriksa atau auditor independen di perusahaan swasta. Kalau di pemerintah mungkin BPK. Ya. Nah,
tax planning. Kalau di akuntansi keuangan perusahaan itu, tax planning mengatur akuntansi keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan. Nah, arti dari meminimalkan kewajiban perpajakan yaitu tidak melanggar, ya, tidak melanggar aturan dan peraturan, tidak melanggar hukum, tidak melanggar peraturan Menteri Keuangan, tidak melanggar surat edaran Menteri. Dia meminimalkan kewajiban perpajakannya, bukan dia meminimalkan kewajiban perpajakannya dengan cara melakukan salah seperti yang tadi itu, ya, salah. Tidak begitu. Nah, kemudian yang ketiga, tax litigation. Ini apa? Usaha untuk menyelesaikan sengketa pajak. Coba saya tanya dulu, kalau kita menyelesaikan sengketa pajak di mana? Di rumah atau di mana? Betul, pengadilan pajaknya di mana? Di pusat? Yang berpajak pasti di Direktorat Jenderal Pajak. Tidak di kantor pelayanan pajak semacam itu, tapi di Jakarta di Direktorat Jenderal Pajak itu penyelesaian sengketa pajak, ya. Di situ ada kita menyampaikan keberatan. Kemudian kalau kita tidak sesuai dengan apa yang kita laporkan, pemeriksa memberikan laporan yang berbeda dan kita bisa banding keberatan, ya. Jadi jangan takut selagi itu benar, ya, selagi benar jangan takut. Nanti ada istilahnya kayak pengadilan umum biasa, keberatan, banding, peninjauan kembali. Kalau sudah ada putusan, kemudian kita merasa kita masih diberatkan, kita buat peninjauan kembali untuk kasus si ini, kasus salah. Ya. Kemudian yang keempat adalah tax research, ya, proses mencari jawaban. Kalau namanya riset, mencari jawaban, solusi, rekomendasi, ya itu semua banyak sumber. Pertama mungkin peraturan, kemudian buku, kemudian teori, kemudian ahli. Nah itu kalau dalam pengadilan pajak semuanya itu saksi ahlinya ada. Kalau kita mau keberatan, ya kita harus cari peraturannya gimana, benar tidak, salah tidak yang kita lakukan. Nah, ya. Nah, kemudian jadi setelah kita melihat itu, apa itu pengertian manajemen pajak? Tadi sudah cerita. Nah, apa itu pengertian manajemen pajak? Baca ya? Itu apa ya? Pengertian manajemen pajak. Usaha menyeluruh yang dilakukan manajemen atau manajer agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis sehingga memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan. Oke. Siapa yang melakukan manajemen? Manajemen itu banyak bidangnya, ya. Saya sampaikan bidangnya apa? Ada akuntansi, ada pajak, ada operasional, ada HRD, ada bidang-bidang, ya. Tapi di sini kita bicara yang berhubungan dengan perpajakan, yaitu akuntansi, pajak. Gimana? Mengelola dengan baik, efisien, ekonomis, ya. Sehingga apa? Sehingga berkontribusi maksimum bagi usaha. Ya. Berkontribusi. Jadi kalau buat satu tax planning, ya, complaints itu semua pasti berkontribusi secara maksimum untuk usaha.
Makanya kalau dalam perusahaan itu ada namanya rapor, rapat kerja, kemudian rapat koordinasi, biasa seperti itu. Di pemerintah itu juga dikumpulkan, buat satu planning, nanti lihat jalan nggak itu. Nah, yang dibuat dalam rapat-rapat kerja satu perusahaan itu menjadi SOP-nya dalam melaksanakan tujuan dan planning, sehingga goal-goal perusahaan itu tercapai. Itu tujuannya. Ya. Nah, kemudian ada fungsi dari manajemen perpajakan. Yang pertama tadi fungsi perencanaan pajak. Sebenarnya apa fungsinya? Usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar perusahaan benar-benar efisien. Kalau kita bicara efisien berhubungan dengan apa? Dengan apa? Kalau kita bicara efisien itu berhubungan dengan apa? Efisien? Efektif waktu. Kalau efisien berhubungan dengan materi. Ya, efisien. Serendam sekecil mungkin. Ya. Kenapa nggak sekarang tambahkan benar-benar efisien dan efektif? Ini efisien aja. Jadi untuk perencanaan pajak, ya, berarti perencanaan pajak ini yang perusahaan banyak benar. Kalau Anda bisa hitung tapi tidak melihat peraturan, itu peraturan berubah. Contohnya apa? Tarif berubah kan? Tarif berubah, tidak sama. Nah, yang kedua apa itu? Teks. Penggelapan pajak, menghindari pajak dengan cara berbagai. Nah, ini dia. Ini yang dilarang. Tax evasion besar. Nah, itu yang perlu tax saving ini hemat. Jangan sampai kita telat bayar, jangan sampai kita telat lapor, jangan sampai kita salah hitung. Kalau salah hitung berarti kita bayar denda. Kalau diperbaiki ternyata sudah batas waktu sudah lewat, ya denda dulu. Nah, kemudian apa lagi? Kita lihat di sini fungsi pajak. Ada yang bagian sini? Ada yang mau tanya? Ada? Bang, yang tadi saya terangkan itu. Sebelum saya tunjuk, yang maju dulu ya. Apa nama? Nama siapa? Kelvin Lim. Kelvin. Oke, Ben. Oke, perkenalkan nama saya Kelvin dengan NIM 23622017. Nah, saya akan menyampaikan resum ulang tentang manajemen perpajakan yang diatur materi kita hari ini. Nah, manajemen itu intinya adalah segala sesuatu yang diolah dan direncanakan. Yang keenam yaitu moral masyarakat. Nah, kalau moral masyarakatnya bagus, otomatis dia akan sadar dan membayar pajak dengan sesuai pendapatannya dia. Nah, masalahnya jika moral masyarakatnya buruk. Nah, ini yang jadi PR untuk orang perpajakan maupun bagi diri sendiri agar lebih meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak tersebut. Memenuhi kewajiban perpajakan secara efisien dan efektif. Sekian. Oke, terima kasih. Kalian buat yang kalian ingat saja. Pertanyaannya pertanyaan pertama, apa pengertian manajemen pajak? Ya. Apa pengertian dari manajemen pajak? Apa pengertian manajemen pajak? Yang kedua, apa tujuan dari perencanaan pajak? Yang ketiga,
apa sebenarnya motivasi kita atau wajib pajak membuat perencanaan pajak. Oke, saya tunggu 5 menit saja. Ayo. Jangan lihat-lihat sampai kiri kanan. Apa yang kalian dapat tadi, coba sampaikan. Jadi manajemen pajak itu adalah cara manajer atau manajemen mengatur pajak agar pajak yang dikelola dan dibayarkan itu dapat secara benar, baik dan efisien sehingga dapat memberikan kontribusi secara maksimal terhadap perusahaan. Kemudian tujuan dari perencanaan pajak itu yaitu sebagai kewajiban. Kemudian motivasi untuk sekian, terima kasih. Perencanaan pajak itu adalah meminimalkan beban pajak, meminimalkan terjadinya kejutan pajak ketika ada pemeriksaan, lalu memaksimalkan laba setelah pajak, dan memenuhi kewajiban pajak secara benar, efisien, dan akurat. Yang ketiga adalah motivasi wajib pajak dalam membuat perencanaan pajak, yaitu tingkat kesulitan suatu peraturan, besar pajak yang dibayar, biaya untuk negosiasi, besarnya denda, risiko deteksi, dan moral masyarakat. Tentang iuran. Soal pertama yaitu pengertian manajemen pajak. Apa itu pengertian manajemen pajak? Manajemen perpajakan adalah usaha yang menyeluruh yang dilakukan manajemen atau manajer agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dapat dikelola dengan baik, efisien, dan efektif. Lalu tujuan dari perencanaan pajak yaitu ada 3. Pertama, meminimalisir terjadinya beban pajak yang terutang. Yang kedua, memaksimalkan laba setelah pajak. Yang ketiga, meminimalkan beban kejutan pajak. Lalu motivasi wajib pajak membuat perencanaan pajak yaitu ada 4. Yang pertama, tingkat kerumitan suatu peraturan. Yang kedua, besarnya pajak yang harus dibayar. 3, biaya untuk negosiasi. Dan 4, besarnya denda. Oke. Ya, 3 aja. Nikita. Febri. Daniel. Semua yang dulu depan ya? Satu yang dulu belakang. Oke, semua dapat. Jadi yang tadi itu walaupun ada sedikit-sedikit ya kan, lelek kiri, lelek kanan, lelek buku, tapi dapat. Nah, jadi saya mau tekankan lagi bahwa manajemen pajak itu dasarnya tadi ya. Nah, manajemen pajak itu ada manajemen pajak PPh pasal 21. Ada manajemen pajak terkait tentang metode penjusutan. Manajemen pajak terkait tentang pencatatan akuntansi, ada. Manajemen pajak terkait tentang revaluasi aset, itu ada. Kalau baca di buku itu ada. Nah, ini dasarnya saja. Penerapan dalam manajemen pajak tadi ke sana, ke 21, ke 22, kemudian ke penjusutan, metode akuntansi, ya, mengenai penilaian aset. Saya pikir itu untuk hari ini. Ya. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Ya, oke.